Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Warga menyerbu pembagian susu gratis dari peternak dan pengepul di Kabupaten Semarang. Pembagian susu sebagai dampak pembatasan pengiriman susu ke pabrik pengolahan susu. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Brebes kian memanas. Dukungan untuk memilih kotak kosong terus menggelora di tengah masyarakat. Pasien DBD membludak di Rumah Sakit Dr. Sugiono Blora. Sebagian pasien ditempatkan di IGD karena ruangan penuh. Pasien DBD di Kabupaten Blora terus meningkat. Penambahan pasien per hari bahkan sudah mencapai 100 orang. Peningkatan pasien DBD ditandai dengan membludaknya pasien di ruang UGD RSUD Dr. Sugiono Blora. Rata-rata pasien adalah anak-anak. Selama sepekan terakhir, rumah sakit ini menerima banyak pasien. Bahkan dalam sehari jumlah pasien yang datang mencapai 100 orang. Karena pasien membludak, sebagian pasien ditempatkan di ruang IGD menunggu ruang rawat inap kosong. Hingga bulan Oktober lalu, jumlah penderita DBD ada 757 pasien. Tahun sebelumnya di rentang bulan yang sama hanya ada 332 pasien. Situasi seperti ini keberatan karena pasien banyak untuk anak-anak itu DB dalam baik dari datang sendiri maupun dari rujukan, pertama dari rujukan dari puskesmas maupun klinik maupun rumah sakit lainnya. Memang saat ini di DB kita menyesuaikan dengan kondisi TB yang ada di belakang yang akan mana sesuai dengan kris atau BPJS. Jadi kita tidak bisa menempatkan di tempat lorong ataupun. Namun demikian untuk saat ini yang di IGD sendiri. Jaringan pengedar sabu-sabu di wilayah Pantura diungkap oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batang. Barang bukti seberat ratusan gram sabu dimusnahkan. Ini apa tuh? Ini apa? Sabu, narkotika ya. Petugas Badan Narkotika Nasional Batang saat menangkap seorang kurir sabu-sabu di wilayah Pantura, Kabupaten Pekalongan. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti sabu-sabu 75 gram yang dimasukkan ke dalam kapsul kemasan siap edar. Dalam pengembangan, petugas kemudian menangkap bandar dari sang kurir. Petugas menemukan 775 gram sabu-sabu atau senilai 1,1 miliar rupiah. Untuk menghindari penyalahgunaan, petugas memusnahkan 700 gram sabu-sabu dengan cara dibakar di kantor BNNK Batang pada Kamis. Ya ini yang narkotika jenis sabu ini satu jaringan dan modus operandinya memang ini termasuk baru ya, yaitu para tersangka ini membungkus sabunya dimasukkan dalam suatu cup gitu ya. Kemudian cara penjualannya ditanam di dalam tanah, di bawah pohon di suatu tempat yang tidak diketahui orang lain. Jaringan ini diketahui sudah beroperasi selama 5 bulan terakhir di wilayah Pantura, yakni Pekalongan, Batang, hingga Kendal. Para tersangka akan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Piton masuk ke permukiman warga di Duku Plosorejo, Sragen. Ular yang bersembunyi di dalam kandang ayam itu berhasil dievakuasi oleh petugas pemadam kebakaran. Kemunculan ular piton sontak mengagetkan warga permukiman Dukuh Plosorejo, Kecamatan Karangmalang, Sragen. Ular piton itu memangsa hewan ternak ayam yang berada di kandang depan salah satu rumah warga. Mendapat laporan, petugas damkar langsung mendatangi lokasi. Tanpa kendala berarti, ular sepanjang 2,5 meter itu berhasil dievakuasi petugas damkar Sragen. Mau ngasih makan ayam, lah posisi kandang itu nggak pernah tertutup gitu loh Pak. Saya ngelihat itu di dalam udah ada ayamnya, ada ularnya. Yang dimakan berapa Pak?
Ya kira-kira 1 kali Pak. Memangsa 2 ekor ayam. Untuk ular panjangnya 2,5 meter. Kini ular piton sepanjang 2,5 meter itu telah dibawa ke kantor Damkar Sragen dan nantinya akan dilepaskan di kawasan jauh dari permukiman warga. Heri Prastio melaporkan dari Sragen.